Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Oktarianingsih dari Prodi PGSD semester 2A Salut Waituba Waikanan. Dengan NIM 8606740006. Saya di sini ingin mengumpul tugas 2, yaitu berpresentasi dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, kita akan membahas filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Mari kita bahas. Filsafat ilmu berperan penting dalam pendidikan karena membantu menjelaskan dasar, tujuan, dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai ilmu yang memiliki landasan yang jelas. Kita bahas dari sisi ontologi. Filsafat ilmu mengkaji apa yang menjadi objek pendidikan, yaitu manusia sebagai peserta didik yang memiliki potensi, karakter, dan perkembangan yang berbeda-beda. Dari sisi epistemologi, filsafat ilmu mengatur bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, misalnya melalui penelitian, observasi, pengalaman belajar, dan metode ilmiah. Lalu kita bahas dari sisi aksiologi. Filsafat ilmu menekankan bahwa pendidikan harus memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan manusia, seperti membentuk karakter, moral, dan keterampilan sosial. Dengan adanya filsafat ilmu pendidikan menjadi lebih terarah, ilmiah, dan tidak hanya sekadar praktik tanpa dasar pemikiran yang jelas. Itu yang poin pertama. Lalu kita bahas yang poin kedua, yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang mampu membentuk manusia menjadi lebih baik, berpikir kritis, dan memiliki nilai moral. Ketika pendidikan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan zaman, filsafat ilmu juga ikut berkembang karena muncul berbagai pemikiran baru tentang cara belajar, tujuan pendidikan, serta hubungan ilmu dengan kehidupan. Seperti contohnya, perkembangan teknologi membuat pendidikan berubah menjadi lebih digital. Hal ini mendorong filsafat ilmu untuk mengkaji kembali bagaimana proses belajar yang efektif di era modern. Jadi, dengan berkembangnya zaman, itu kita mengikuti perkembangan zaman. Contohnya yaitu tadi tentang perkembangan teknologi. Jadi kita harus lebih efektif di era modern. Bagaimana etika penggunaan teknologi dalam pendidikan dan bagaimana menjaga nilai kemanusiaan dalam pembelajaran digital. Jadi, pendidikan dan filsafat ilmu itu saling berkaitan. Pendidikan memberi pengalaman nyata, sedangkan filsafat ilmu membantu menganalisis dan memperbaiki sistem pendidikan agar lebih baik. Kita bahas poin yang ketiga, yaitu tentang filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Wah, kenapa disebut dengan pisau analisis? Dalam pembedahan personalan pendidikan, dalam filsafat itu disebut sebagai pisau analisis karena mampu digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi digunakan untuk melihat hakikat masalah pendidikan. Misalnya, apa sebenarnya tujuan pendidikan? Apakah hanya untuk nilai akademik atau juga membentuk karakter? Epistemologi digunakan untuk menganalisis bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan. Misalnya,
apakah metode pembelajaran yang digunakan guru sudah efektif dan sesuai perkembangan peserta didik. Lalu aksiologi digunakan untuk melihat nilai dan manfaat pendidikan. Misalnya, apakah pembelajaran yang dilakukan sudah memberikan manfaat bagi kehidupan siswa dan masyarakat? Dengan 3 pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu menemukan akar masalah pendidikan dan memberikan solusi yang lebih tepat. Lalu kita akan membahas yang terakhir, poin terakhir, yaitu tentang contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Salah satu contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam penerapan kurikulum merdeka di Indonesia. Dari sisi ontologi, kita bahas yang pertama dari sisi ontologi ya. Kurikulum ini memandang peserta didik sebagai individu yang memiliki bakat dan minat yang berbeda. Dari sisi epistemologi, kita bahas pembelajaran lebih menekankan pada proses berpikir kritis, diskusi, proyek, dan pengalaman nyata, bukan hanya menghafal materi. Lalu dari sisi aksiologi, kurikulum merdeka bertujuan membentuk siswa yang berkarakter, kreatif, mandiri, dan mampu hidup bermasyarakat. Contoh lain, dalam proses pembelajaran adalah guru menggunakan metode diskusi kelompok agar siswa aktif berpikir dan berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses berpikir dan nilai kerja yang sama. Dengan demikian, filsafat ilmu sangat penting dalam pendidikan karena membantu memberikan arah, dasar pemikiran, serta nilai dalam kebijakan dan praktek pendidikan. Seperti itu presentasi singkat saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.